Baik, malam ini kita coba mentadaburi surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Ya, surat Bani Israel ini surat yang ke-17, ya. Ayatnya ayat yang ke-6. Ya. Di situ ada kata summa radadna lakumul karrata alaihim. Kemudian gitu ya. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, mengalahkan Yahudi, ya. Karena ayat ini kan sebenarnya bicara tentang Bani Israel, ya. Ini ayat bicara tentang menghadapi orang-orang Yahudi. Kalau Allah katakan kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, jadi saling, kadang-kadang umat Islam menang, kadang-kadang umat Islam kalah, ya. Ada 3 sebenarnya Pak kekuatan agama di dunia ini. 1 Islam, kedua kelompok Nasrani, yang ketiga kelompok Yahudi, ya. Kadang-kadang dulu pernah Yahudi, ya, berkolaborasi dengan Islam, ya, melawan orang-orang Quraisy. Di Madinah kan Yahudi itu adanya di Madinah, di Makkah tidak ada Yahudi. Di Makkah itu cuman ada Quraisy, ya. Quraisy itu suku, Bapak Ibu, suku besar gabungan, al-jam'u. Jadi gabungan beberapa suku di Makkah, ya kan, termasuk Bani Hasyim yang dari Rasulullah itu bergabung, disebut namanya Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Ya, mau tidak tahu apa tiba di Bukit Tinggi kok Quraisy namanya gitu. Ya, kalau di Makkah namanya Quraisy, di Bukit Tinggi Quraisy, jadi orang Quraisy. Ya. Hah? Quraisy Taji, tambah Quraisy Taji, ya, gitu ya. Jadi Quraisy itu gabungan beberapa suku bersatu. Tidak ada orang Yahudi di Makkah, tidak ada orang Nasrani di Makkah. Yang ada di Makkah itu cuma 1 kelompok Quraisy. Di Madinah itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, walaupun tidak orang Madinah, ya. Soibin atau Sobiin itu juga ada, penyembah bintang. Kalau Majusi penyembah matahari. Ada 3 suku besar Yahudi di Madinah, Bani Kainuka, Bani Nadir, Bani Quraizah. Nah, jadi dulu pernah tuh Islam bergabung, tapi karena mereka berkhianat, akhirnya mereka diusir. Itu makanya surah At-Taubah satu-satunya surat yang tidak dimulai dengan basmalah, karena itu memutuskan hubungan dengan Yahudi. Nah, kadang-kadang Yahudi gabung Islam, kadang-kadang Islam gabung Nasrani, ya kan? Nah, sekarang Yahudi gabung Nasrani mengalahkan Islam. Makanya Islam sekarang tidak berkutik di dunia ini, ya kan? Coba lihat apa yang terjadi. 57 negara mayoritas Muslim, tidak ada apa-apanya sekarang, ya. Saya Jumat berapa kali ini Bapak Ibu, nggak tahu, saya mungkin Pak Ketua kemarin itu perhatian atau tidak gitu. Pamannya bulan September saya sholat di Masjidil Haram. Januari kemarin saya ke Masjidil Haram juga, Masjid Nabawi. Kemarin ini sudah hari kita lebaran di Senin kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya itu saya sholat di Masjid Nabawi. Sudah berapa kali, berapa bulan ini tidak terdengar lagi doa Allahumma ansurna ikhwanana fi Gaza, fi Palestina, tidak ada terdengar lagi. Biasanya
kalau sudah doanya itu Allahumma ansurna ikhwanana fi Gaza itu bergema amin gitu ya. Tapi kemarin juga ada terdengar gitu. Mungkin karena ya Indonesia Islam sekarang ini agak terjepit lah ya. Nah, tapi ini ada berita bagus ini sebenarnya Pak, 14 abad yang lampau ini. Summa ya memang agak berjarak ya, beda dengan fa. Kalau fa itu kan cepat, Pak. Kalau summa itu kemudian. Ya kan? Sekurang-kurangnya 100 tahun, Pak. Dalam 100 tahun itu ada pembaharuan dalam Islam. Makanya sekarang ini tahunnya untuk Islam sekarang sebenarnya. Karena dulu 1924 ya kan, Turki Utsmani kan. Nah, sekarang sudah 2024, berarti kan sudah 1 tahun. Ini masuk tahunnya sekarang. Makanya orang takut sekali gitu. Nah, Allah bukakan rahasianya di sini. Kemudian kami ini li ta'zimna radadana, ya kan? Dengan kekuasaan Allah itu berbicara, dan itu pasti terjadi sebenarnya. Ya kan? Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Tapi syaratnya 3 ini. 1, orang Islam harus kaya, Pak. Itu syaratnya. Jadi orang Islam bukan ya, justru harus harta kekayaan. Jangan dikira Nabi Muhammad itu miskin ya. Pernah dengar mahar Nabi ketika menikah berapa? Menikahi Khadijah 100 ekor onta. Kini satu untuk paling minimal itu harganya 25 juta kali 100. Berapa betul? Atau kayak tangan ibu-ibu dulu yang dapat mahar 2,5 miliar ada. Seperangkat alat sholat dibayar tunai, dihiburnya wah panjang tunainya, nggak boleh meleset satu angin pun. Sependek pengetahuan lambung belum pernah berserbu dia bawa dalil. Ya, nggak boleh, harus tunai aku terima di kan utasi wassalamualaikum. Ya kan, ijab kabul itu biasa-biasa saja Bapak Ibu. Iya kan, 1 kan ijab kabul itu soal jawab kan, serah terima kan. Fulan, nah gitu ya, aku nikahkan anak kandungku bernama Syanu bin Syanu dengan engkau, dengan maharnya seperangkat alat salat tunai, aku terima. Oh, mulai 3 alif panjang tunai gitu ya. Besok jangan terlalu panjang lah Ustaz. Ya lah. Maharnya seperangkat alat salat. Barah ragu seperangkat alat salat. Ya kan? Kakek Rasul itu Bapak Ibu, kakek Rasulullah Abdul Muthalib itu penguasa kota Makkah, Pak. Sebelum Rasulullah lahir, datang Abraha yang disebut dengan tahun gajah itu Abraha pernah mencuri, merampas unta Abdul Muthalib itu 200 ekor. Ada berarti berapa tiga itu? Ya kan? 5 miliar kan? Jangan dikira Abu Bakar itu miskin. Abu Bakar tuh hartanya banyak, Pak. Makanya Abu Bakar itu yang selalu memerdekakan budak yang masuk Islam pada masa di Makkah itu dibayar oleh Abu Bakar. Salah satu kan Bilal bin Rabah itu masuk Islam disiksa kan, dimerdekakan oleh Abu Bakar. Khadijah itu perempuan terkaya di Jazirah Arab. Umar itu kaya, Pak. Utsman apalagi.
Yang tidak tersebut itu Ali, karena Ali masih kecil masuk Islam. Banyak sahabat-sahabat Nabi itu, ada Abdurrahman bin Auf itu kayanya luar biasa. Jadi kekayaan-kekayaan itulah yang menopang bagaimana dakwahnya Rasulullah. Itu pentingnya di sini kan dikatakan oleh Allah ini Pak, bi amwal, jamak ini bi amwal. Diberi oleh Allah umat Islam ini kekayaan. Ini kayu enggak umat Islam? Banyak yang kayu. Yang Pak Sangkolo enggak, itu patang namo hari Kamis diundang tabligh akbar di Tantaman Pelambayan, itu peletakan batu pertama masjid seharga 5,5 miliar. Ambo sampai kini belum mencalik beti 5 miliar itu seperti apa bantu aja. Kau enggak lado enggak? Indonesia kok kaya Pak, kok tak kaya mana bisa orang korupsi sampai triliunan. Kalau miskin ke di korupsi. Indonesia kok ya kini kok lah ngetren Pak, enggak ratusan juta, itu kecil. Ratusan miliar kecil. Ratusan triliun, jadi baru ngetop. Yeah. Anak keturunan banyak. Nah, dulu justru dipopulerkan 2 anak cukup, ya kan? Ini ayat 14 abad yang lampau nih Bapak Ibu. Wa banin, kami beri kau keturunan, berkembang biak umat Islam itu. Ambo bersyukur mana Bapak Ibu lain tak KB orang kayak gua dulu, ya, lain tak masuk kelompok terpengaruh oleh keluarga berencana Pak. Kok sempatlah masuk keluarga berencana, tidak berserobok ambo jawab Pak Ibu. Hah? Kami sagiko. Ambo berdua kakak 10. Laki-laki, padusi, laki-laki. Laki-laki, padusi, laki-laki, padusi. Akhir-kira yang mana ambo kira tu? Sikuha, nah laki-laki, ketek. Acibu kalau seandainya mak bo dulu 2 anak cukup, tak ada bo tu. Tak usah etoh kata, iya kan? Ini janji Allah wal banin, iya kan? Apa umat Islam sekarang sedikit Pak? Banyak. Umat Islam kan ada Kristen, Protestan, Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Tao, ada Sinto, ada Yahudi, ada Majusi, ada yang ateis. Nah, dari sekian banyak kelompok itu, yang Islam satu kelompok saja, itu lebih 2 miliar. Indonesia ini 245 juta. Hindia, umat Islam itu lebih dari 2 juta, 200 juta. Cuman penduduknya 900-an. Cina lebih dari 1 miliar penduduknya Pak. Umat Islam di Cina itu katanya lebih kurang 30 jutaan. Tapi penduduknya 1 miliar. Tapi itu kan ada yang beragama, ada yang tidak. Amerika 50 negara bagian itu penduduknya di atas 1 miliar. 50 negara. Dulu saya hafal itu negara bagian itu Amerika itu ada California, Arkansas, Texas, Idaho, Wyoming, Hawaii. Itu saya hafal dulu semua tuh Pak. Ya. Tadi kalau dibandingkan umat Islam 1, berarti kalau sekarang penduduk dunia ini 6 miliar, yang 2 miliarnya itu orang Islam, yang 4 miliar itu bermacam-macam agama di situ gitu. Berarti kita besar sebenarnya Pak. Sudah terpenuhi ini 3 ini Pak. Banyak orang Islam nih yang kaya-kaya sekarang. Keturunannya juga banyak. Kelompoknya besar. Tapi kenapa tidak menang itu? Berarti ada yang salah Pak.
Nah, salahnya itu di sini Bapak Ibu-ibu. Kenapa bisa di sini letaknya? Satu, kita tengok. Ini ayat untuk menyatukan ketika orang Makkah, orang Islam yang berada di Makkah sedikit itu tidak berkutik, orang Islam di Madinah juga sedikit tidak berkutik, lalu orang Islam yang ada itu disatukan. Disatukan Pak, ini ayatnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Mungkin di sini kurangnya kita sekarang ini. Kita tidak mau bersatu, itu masalahnya. Ini hablu yang dengan bahasa bihabli ini. Hablu ini bahasa kitanya tali nih Pak. Jadi kalau Bapak butuh tali, fi hablu, ada tali enggak? Tali itu mengikat. Jadi orang Islam itu diikat oleh Allah dengan ikatan akidah. Akidah itu disebut ikatan. Ikatan orang Islam itu lebih kuat dengan ikatan iman dibandingkan ikatan darah, Bapak Ibu. Jangan pula nanti orang bersatu bersumpah dengan menggigit jarinya lalu keluar darah, disatukan dengan darah. Jangankan disatu, sedarah saja tidak ada manfaatnya kalau tidak seiman. Ayahnya Islam, anaknya tidak Islam, putus hubungan. Kakaknya Islam, adiknya tidak Islam, tidak ada hubungan. Bapaknya laki-laki, iyalah bapak laki-laki kan. Anaknya perempuan tapi beda agama, boleh menikahkan? Tidak boleh. Ada waris mewarisi? Tidak. Jadi hubungan darah sekalipun tidak ada artinya kalau berbeda hubungan iman. Itu yang disuruh ikat oleh Allah itu. Jadi setelah orang Islam di Makkah menyatu dengan orang Islam di Madinah dengan kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, itu bersatu dengan kata hablu, Allah yang menyatukan. Jami'ah itu asal katanya jamaah. Kita ini kan tadi sholat berjamaah kan, satu orang datang berkumpul itu menyatu. Karena dia menyatu di situ sholat, maka disebutlah dia sholat berjamaah. Satu, ada tali pengikat, ada jamaah. Ada kalimat lagi larangan, tafarraqu. Jangan bercerai. Jangan bercerai itu artinya ya bersatu. Jadi kalau gitu 3 kali di sini ada hablillah, ada jami'ah, ada wala tafarraqu. Tapi tidak mampan Bapak Ibu. Sehingga orang Islam yang jumlahnya banyak itu tidak ada yang mau bersatu. Apa ngira Yahudi hebat mana? Tidak Pak. Ada Amerika, ada Eropa, ada Australia, ada Jepang, ada Korea Selatan di situ. Itu satu grup, sekutu namanya. Apakah Nabi tidak pernah dulu berperang melawan sekutu yang seperti itu? Pernah Pak. Kafir Quraisy berkolaborasi dengan Yahudi, mereka bersatu melawan Rasulullah. Pernah. Amerika yang 50 negara bagian tambah Eropa, tambah Australia, Jepang, kemudian Korea Selatan, itu kan sekutunya Amerika. Itu yang berada di baliknya Yahudi. Padahal Yahudi itu 2 jutaan cuman Pak, tapi karena itu. Kenapa mereka bisa bersatu? Kitab mereka berbeda, kiblat mereka berbeda, Tuhan mereka berbeda. Jangan Pak kira nanti Tuhan Amerika dengan Tuhannya Jepang sama Pak. Di Jepang ada agama Shinto kan? Berbeda. Allah kita satu, Nabi kita satu, Al-Quran kita satu, kiblat kita
Satu, tapi tidak bisa bersatu. Kapan perlu yang membuat awak tidak bersatu itu dibuka-bukaan, kini kau dibangkit-bangkitan, Pak. Sehingga masalah bajangguit tidak bajangguit jadi heboh, masalah Sarawak senteng tidak senteng heboh, ya kan dibuka-bukaan tuh balik. Masalah bid'ah ini, bid'ah itu, wah itu dibangkitkan sebenarnya balik gini kan. Pokoknya nan bisa nandak ke menyatuan hati awak saja gitu. Kemarin diperhatikan oleh orang Irak, Pak. Sujud saya mendahulukan lutut daripada tangan. Jamaah di sebelah hamba sama. Jadi tanya di orang Irak, apa seluruh Indonesia seperti ini mendahulukan lutut daripada tangan? Saya bilang enggak juga. Kan ada orang yang mendahulukan tangan kan waktu sujud. Saya mau kadang-kadang ada yang tangannya dulu, ada yang lututnya dulu. Yang tidak ada di Indonesia itu kepalanya dulu. Sebenarnya galak lah, Pak. Memang tidak ada kepala dulu kan? Itu perbedaan-perbedaan itu sekarang yang tidak menyatukan hati kita, Pak. Ya. Nah, kalau legak sa Roman lah tu kau saudara saya. Jalik Sarawaknya alai samo Jawa, jalik Jangguitnya alai samo Jawa, alai samo. Itu baru yang menyatukan. Padahal Irak dibom, Syria dibom, Lebanon dibom, Palestina dibom, itu tidak pernah calik-calik, Pak. Kecil Amerika, kalau kamu membom di Palestina calik orangnya berjangguit apa indaknya tidak ada dah, Pak. Tidak Sarawak senteng apa indak tidak ada. Itu sudah dibangkitkan. Apa ingin bagi tahu ke Bapak Ibu, masalah khilafiyah yang seperti ini itu, Pak, nak Imam Abu Hanifah lahir tahun 95 Hijriah. Ya. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Kinilah 1000 sampai puluhan 6 Hijriah. Lah berabad yang lampau itu dibahas oleh ulama. Itu je lah yang dibahas gini, Pak. Itu yang menyebabkan awak tak bersatu hari ini. Subuh berkunut tak berkunut heboh. Anak-anak muda awak untung lagi arifnya setiap, Pak. Nyo tak peduli, Pak, mau berkunut tak berkunutnya tak peduli. Baik itu. Nyo tak solat subuh. Itu tak peduli. Ya kan? Nah di sini kan awak Bapak Ibu-ibu tidak mau bersatu. Coba lihat di sini. Allah mengatakan begini, wa ati Allah wa Rasul wala tanaza'u. Taati Allah dan Rasul, jangan kalian berselisih. Kok semakin beraja agama semakin berselisih? Semakin dalam pengajiannya, Pak, semakin tidak menegur orang. Semakin tidak mau bergaul dengan orang lain. Basalamnya tidak mau lah bid'ah. Ini kan ayat menyatakan ini. Taatilah Allah, taatilah Rasul, jangan kalian berselisih. Kalau kalian berselisih, wala tanaza'u. Kalau kalian berselisih, apa yang akan terjadi? Kekuatan awak hilang. Masalah sepele saja lah di lingkungan. Kalau lo bacakan, ada dulu itu, Pak. Ya nak apa? Kalau lama selisih hati awak sesama awak apa nak dulu, habis, ya kan? Maka itu kata Allah dalam ayat ini katakan innamal mu'minuna ikhwah. Kamu itu bersaudara, orang beriman itu bersaudara. Saudaranya itu melebihi beradik kakak, coba yang itu. Kalau ada terjadi perselisihan antara kalian, kata Allah, fa aslihu. Di sini tidak pakai summa depan. Fa. Kalau tadi itu summa ya, itu memang agak berjarak. Jadi kalau terjadi perselisihan di antara saudara kalian itu, kata Allah, segera damaikan mereka. Jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda. Cepat selesaikan masalahnya. Itu yang dikatakan fa aslihu baina akhawaikum. Cepat satukan antara mereka itu. Oh, kalau begitu Bapak Ibu, ini ayat bicara tentang bersaudara, bersatu. Nah, coba lihat di sini satu lagi nih ayat. Jangan kamu seperti orang-orang musyrik. Justru yang berpecah belah itu orang-orang musyrik. Yahudi, Nasrani, itu mereka berpecah belah.
Kata Allah, jangan kamu seperti mereka, wala takunu minal musyrikin. Menjadi berkelompok-kelompok mereka. Justru kita tidak dibolehkan. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, saya mau bukakan satu hadis supaya kita bisa pahami. Nah, ini Pak, kata Allah dalam ayat ini, dalam hadis ini, kata Rasulullah, hadis Bukhari, Iqra'ul Qur'an mattafaqat qulubukum. Bacalah Al-Quran selama hati kalian masih bersatu. Baca Al-Quran selama hati kalian bersatu. Fa'izah talaftum fakumu anhu. Nih, hati-hati sedikit memahami. Tetapi jika kalian berselisih, maka bangkitlah darinya, tinggalkan. Apa yang dimaksud di situ? Satu, semakin didalami Al-Quran, semakin menyatu hati umat yang sama-sama beriman kepada Al-Quran. Nah, inilah yang terjadi seperti itu. Ini ada pengajian sunnah, ini tidak sunnah, ini ustadz sunnah, ini tidak ustadz sunnah. Semakin berbeda, semakin dipelajari Al-Quran, semakin berbeda. Kan terbalik itu. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, mattafaqat qulub. Selama hatimu menyatu. Jadi Al-Quran itu menyatukan hati kita sebenarnya. Kalau kalian pecah, berselisih, maka bangkitlah dan tinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Al-Qur'annya ditinggalkan atau perselisihan? Perselisihan itu tinggalkan, karena Al-Quran itu menyatukan hatimu. Nah, ini yang paling berat umat Islam sekarang ini, Bapak. Ya. Terjadi perbedaan-perbedaan, lalu perbedaan itulah yang merekat hati kita hari ini. Padahal banyak hal yang menyatukan kita, ya kan? Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, kemenangan umat Islam itu sebenarnya sudah saatnya sekarang, ya kan? Sehingga nanti kita umat yang satu sudah sebenarnya syaratnya sudah mencukupi sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini, 3 ini, harta, sudah banyak umat Islam yang kaya, keturunan, sudah banyak, ya kan? Lalu kelompok yang besar, itu tidak kecil kita. Nah, cuman mungkin di yang alun pas itu di ayat-ayat kebersamaan kita. Baik, kita buka tanya.